Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di tutorial lah ya, tutorial atau pembelajaran terkait dengan algoritma dan struktur data. Jadi sebenarnya ya playlist ini aku ciptain sebenarnya untuk dokumentasi aku belajar juga, sekaligus siapa tahu membantu teman-teman yang mau ngadepin coding interview terkait dengan algoritma dan struktur data gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas atau belajar tentang rekursif, fungsi rekursif. Nah, sebenarnya apa sih fungsi rekursif itu? Gampang ya, fungsi rekursif itu adalah sebuah fungsi di bahasa pemrograman di mana dia mampu memanggil dirinya sendiri gitu. Mungkin susah dibayangin gitu ya, gimana caranya fungsi bisa manggil dirinya sendiri. Tapi kita akan coba langsung aja ya ke codingannya. Nah, jadi di sini aku pakai Replit gitu ya. Pertama kita pakai studi kasus. Studi kasus 1 itu faktorial. Ini yang paling paling simple sebenarnya, dan biasanya orang belajar rekursif itu studi kasusnya ada faktorial gitu. Nah, kita tahu kan kalau faktorial itu, let's say kita uh, uh, pengen tahu hasil 3 faktorial itu berapa sih. Itu kan sebenarnya sama aja 3 dikali 2 dikali 1 gitu kan, hasilnya 6 gitu. Nah, terus let's say 5 faktorial itu berapa sih? Berarti kan 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1, berarti berapa nih? 120 gitu. Nah, kayak gitu kan faktorial. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau 3 faktorial berarti setiap setiap step selanjutnya setelah angka yang difaktorialkan itu kan angkanya turun satu kan, turun satu sampai satu gitu kan. Nah, terus juga kalau kita lihat di sini, kalau 5 faktorial, nah angkanya akan turun terus sampai satu gitu, baru akan dikeluarkan hasilnya. Nah, kita akan coba implementasikan sebuah fungsi yang dapat menghitung faktorial dari sebuah angka gitu, oke? Nah, pertama kita buat dulu fungsinya def faktorial gitu ya. Dia nerima input n, let's say n gitu kan. Terus secara pertama untuk membuat sebuah rekursif itu, yang pertama adalah cari tahu recursive flow-nya. Nah, kalau kita lihat dari studi kasus faktorial, nah di sini kan dia rekursif ya, atau misalkan dia itu setiap angka yang difaktorialkan dia akan turun terus gitu kan. Jadi bisa kita bilang dia ini, si fungsi ini nanti bisa memanggil dirinya sendiri dengan cara mengurangi inputannya gitu kan. Karena let's say inputnya di sini 3 gitu kan awalnya, faktorial 3. Terus nanti dia bisa lagi manggil dirinya sendiri untuk faktorial 2 gitu. Nah, itu tuh flow rekursifnya. Jadi kita dapat nih, berarti rumusnya untuk faktorial itu adalah n minus 1 gitu kan. Bisa kita n dikali n minus 1, Nah, n dikali n minus 1, karena let's say n faktorial itu sama dengan n nya ini si 3, let's say ini 3 tadi contohnya, 3 faktorial 3 dikali 3 dikurang 1 sampai n gitu kan, sampai sesuatu loh, sampai habis gitu, sampai dikali ujungnya kan nanti dikali 1 kan, baru dapatlah hasilnya ini x gitu misalkan. Nah, ini dapat nih kita rumusnya. Nah, berarti tinggal kita implementasikan. Berarti dia akan nge-return n dikali dengan faktorial si fungsi dirinya sendiri, dimana inputnya dikurang 1 gitu. Nah, kalau kita jalankan, kita panggil dulu ya, print faktorial
misalkan let's say 5 gitu ya. Nah, wait, lagi update sepertinya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini errornya recursion error, maximum recursion depth exceeded. Kenapa? Karena di sini dia akan infinite loop gitu kan. Dia akan mengurangi terus, misalkan udah sampai 1 nih, 1 dikurang 1 0 faktorial 0, n-nya jadi 0 kan, 0 dikurang 1 jadi min 1. Nah, dia akan jalan terus tuh, jadi bakal infinite loop. Makanya di sini error. Makanya kita harus kita masuk ke step yang kedua dalam pembuatan fungsi rekursif adalah set stopper supaya dia nggak infinite loop gitu. Makanya di sini kalau kita lihat, kalau di 3 faktorial gitu ya, dia akan selalu berhenti di 1 kan. Kalau udah dia di 1, ya udah dia bakal berhenti gitu. Nah, berarti if n itu sama dengan 1, dia bakal return 1 gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ingat, di faktorial itu 0 faktorial itu juga 1 gitu. Makanya kita bisa buat gini aja, if n sama dengan 1 or n sama dengan 0, dia bakal return 1 gitu. Nah, tapi aku lebih suka gini sih sebenarnya sintaksnya. Jadi if n in 0 sampai 1, dia akan return 1. Jadi sama aja sih sebenarnya, tapi ini lebih intuitif gitu. Jadi ketika nilai n-nya itu antara 0 atau 1, dia bakal return 1 gitu. Kalau kita jalanin, oke, dapat sama ya, 5 faktorial itu 120 gitu. Kita coba print dengan cara manual, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 untuk memastikan hasilnya sama atau enggak. Oke, sama ya. Oke, sip. Misalkan kita buat lagi faktorial 3 gitu misalkan, harusnya hasilnya 6. Nah, benar, 126. Oke. Sip. Segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang nonton. Dadah.